Ada yang apa diketeknya, ada yang pakai tangan, ada yang ngambil minumnya pakai tangan. Nah, itu sih bahkan ya Mon ya, banyak banget di YouTuber makanan itu cerita dia orang diare terparah itu selalu di India. Maksudnya banyak pemimpin perusahaan di dunia internasional itu dari India. Iya betul. Salah satunya yang dari Google. Nah, lalu juga Perdana Menterinya Inggris itu saat ini juga keturunan India. Oh. Jadi sebenarnya mereka itu secara pola pikir intelektual. Iya, itu mereka tuh hebat gitu loh. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau bahas negara yang katanya, tapi kemarin gua cek udah sih, ternyata udah jadi populasi terbesar di dunia. Jadi udah lewatin China, yaitu ya negara India, siapa lagi? Negara India. Betul. Nah, jadi negara India ini saat ini posisinya nomor 1 nih dengan populasinya nih. Oke. Nah, artinya marketnya besar, orangnya banyak. Nah, tapi mungkin level-levelnya banyak nih. Lalu pernah nggak lihat di TikTok tuh kayak cari dapat kulinernya nih, street foodnya, wah sadis. Ada yang apa diketeknya, ada yang pakai tangan, ada yang ngambil minumnya pakai tangan. Nah, itu sih kalau di Indonesia kayaknya kita udah pasti viral tuh. Gak sanggup beli tuh. Bahkan ya Mon ya, banyak banget di YouTuber makanan itu cerita dia orang diare terparah itu selalu di India. Jadi banyak beberapa tuh kayak masuk rumah sakit apa gitu karena mungkin daya tahan tubuhnya nggak kuat. Beda kali ya. Beda. Betul. Mungkin buat orang India itu biasa aja. Tapi buat kita dari luar India kesel. Waduh, shock. Kaget lah. Perut kita nggak siap. Ya betul. Nah, kali ini kita pengen bahas nih. Sebenarnya India ini mungkin salah satu negara yang potensi untuk jadi negara maju itu besar juga. Betul. Karena kalau kita lihat ya, itu orang-orang pintar di sana tuh banyak banget. Oke. Kalau kita coba lihat itu negara, maksudnya banyak pemimpin perusahaan di dunia internasional itu dari India. Iya betul. Salah satunya yang dari Google. Nah, lalu juga Perdana Menterinya Inggris itu saat ini juga keturunan India. Oh. Jadi sebenarnya mereka itu secara pola pikir intelektual. Iya, itu mereka tuh hebat gitu loh. Betul. Nah, gimana menurut lo soal negara India ini? India ini ya, kalau kita bilang kenapa mereka bisa sepintar itu, itu dimulai dari universitas tertua di dunia itu, yaitu Nalanda, itu di India. Jadi dalam zaman dulu ya, ribuan tahun yang lalu, mereka itu udah ada universitas. Udah semuanya itu kayak belajar sekolah tentang filsafat, metafisik, dan lain-lain lah gitu. Dan bahkan dikatakan Nalanda ini jadi pusat dari filsafat hampir seluruh dunia gitu. Jadi zamannya dulu, zamannya. Jadi gak heran kalau sekarang itu mereka juga sangat pintar gitu. Karena memang sudah turun-temurun lah kebiasaan untuk sekolah, kebiasaan untuk menganalisa gitu, kebiasaan untuk berpikir gitu ya. Ini udah panjang ceritanya gitu. Jadi gak heran India itu sekarang jadi negara dengan outsourcing sumber daya manusia itu terbesar di dunia. Gitu. Dimana banyak banget negara memakai sumber daya manusia dari India secara outsourcing gitu. Jadi gak mengherankan gitu. Kayak waktu terakhir gua ke Jepang kayaknya juga beberapa, terutama kayak 7-Eleven gitu, kayaknya orang India deh kayaknya. Iya. Dari pekerja dari India. Betul. Nah, lalu CS ya katanya banyak juga. Tapi yang scam juga banyak. Kalau teman-teman pernah nge-swipe di Instagram, ada satu konten kreator, dia itu kayak mungkin hacker kali ya, ngebasted yang scam. Jadi dia itu ngebahas scam, lalu juga sekalian kayak pranking scam. Iya. Jadi dia tahu namanya. Ya, dia tahu namanya siapa. Lalu pas di telepon tuh kayak di CCTV-nya dia bisa hack. Pas dilihat tuh kayak orang India semua. Iya. Wah, itu sih memang orangnya banyak sih ya. Ya, pasti ada plus. Salah satu CS-nya lah dipakai. Tapi kemarin lu cerita lu pakai apa? Ya, Apple. Apple itu gimana? Ceritanya kan gue pakai MacBook. Gua biasa passwordnya selalu itu aja. Gua gak pernah ganti gitu ya. Nah, pas suatu hari itu di Medan ya atau di mana,
gue buka gak bisa. Oke, gak mau masuk gitu. Gak mau masuk. Gue udah mikir, gue gak mungkin ganti passwordnya. Gue udah pakai segala paspor yang memungkinkan, tetap gak bisa masuk. Jadi gue ngerasa aneh dong. Akhirnya istri gue telepon tuh CS. Ternyata CS Apple Technical Support benar-benar luar biasa bagus banget. Oke. Jadi kita telepon, yang ngangkat orang India. Oke. Semacam FaceTime gitu. FaceTime. Video call. Jadi dia suruh kita arahin ke layar kita. Dia ajarin kita step by step. Gimana kayak semacam nge-hack sistemnya. Wah, ngerti lah ya maksudnya. Kan sama dunia software itu kan sangat membingungkan ya buat orang awam kayak kita ya. Cuman dia ngajarin tuh, masukin transkrip ini, masukin kode ini, masukin kata-kata ini, dia ejain satu persatu. Bahkan itu prosesnya hampir 1 jam game. Dia benar-benar sabar, dia ejain satu persatu sampai terakhir klik tek bisa ya. Canggih banget. Gila nih, intinya sih luar biasa loh. Dan super sabar. Gak ada sedikit pun nadanya tinggi, gak ada sedikit pun dia marah, gak ada sedikit pun dia ngerasa kita bego gitu. Mungkin dia ditempatinya di India juga kali. Iya, mungkin ya. Karena sebenarnya kan kalau dia nge-hire di Amerika mahal tuh, terlalu mahal. Mahal. Sedangkan lu kalau di India kan UMR-nya jauh. Dulu temen gue juga waktu mungkin lulus sekolah gitu, mereka juga sempat jadi kayak CS. Tapi untuk perusahaan dari Singapura, ditempatinya di Batam. Nah, jadi tapi kerjanya kadang shiftnya bisa tengah malam segala macam. Iya, tapi ya jadi CS. Betul. Karena mereka untuk hire CS di Singapura mungkin terlalu mahal. Benar. Sewa tempat, jadi mereka ya lokasi yang paling dekat salah satunya Batam. Jadi mereka sewa di Batam waktu itu. Terus dengan teknologi internet ya. Kalau dulu kan kita itu mau call itu harus ada sambungan telepon. Dan sambungan telepon internasional. Ribet. Dan mahal banget pastinya. Kalau kita telepon sambungan telepon biasa kan ribet ya. Sekarang kan dengan teknologi internet, sebenarnya semua orang itu punya kesempatan yang sama di semua negara. Kita kalau WhatsApp call ke siapapun di semua negara kan gak akan dikenakan charge cuma pakai jaringan internet ya. Betul. Ataupun lu FaceTime atau apa sih itu face call ya, apa segala macam itu semua gak usah pakai. Itu biaya gitu. Ya memang sekarang sih apa ya, teknologi ini berkembang begitu cepat. Betul. Ya semuanya udah memungkinkan. Iya. Nah tapi sebenarnya India juga ada satu sisi katanya apa tuh timpang ya Harek. Iya. Betul. Ada yang kaya banget, yang di miskin banget. Bahkan ya yang miskin ya waktu itu ada satu daerah katanya, mungkin teman-teman kalau search di TikTok atau dimanapun masih ada. Jadi baru buka mall, lo ada dengar gak? Nggak tahu. Baru buka mall di satu daerah, mungkin daerah ini nah jadi orang dateng rame banget ngambil bawa pulang. Akhirnya mereka saking gak ngertinya ini tuh jualan lu datang lu harus beli ini udah tau. Maksudnya boleh bangkrut gak lama, boleh tutup, boleh sampai segitu ekstrim itu gitu. Ya gitu sih. Betul. Sebenarnya India itu kenapa begitu? Itu karena sistem kasta mereka yang begitu kental dan kuat. Orang yang dari kasta Satria gak boleh nikah dengan orang dari kasta Brahmana. Jadi gak boleh ada pernikahan. Sampai sekarang masih kayak gitu ya? Katanya sih masih sangat-sangat kuat. Walaupun banyak lah orang berpendapat bahwa sekarang sudah lebih modern, lebih apa. Tapi praktiknya tetap luar biasa gitu. Bahkan kalau orang dari kasta Sudra, Paria itu nggak boleh nikah dengan kasta di luar juga gitu. Jadi benar-benar diprotek gitu. Nah sehingga menyebabkan pastinya nggak ada persilangan gitu kan. Ya jadi kayak ibaratnya lu anak petani, lu nikah sama anak petani, ya, lu petani lagi. Anaknya gitu. Apa, jadinya apa gitu. Iya, kayak lu tukang susu nih. Ya kemungkinan besar lu akan nikah sama mungkin ya kayak setara dengan anak petani. Ya paling lu orang bertani sambil bikin susu gitu. Kayak gitu-gitu aja gitu. Gak bakal bisa keluar jauh-jauh. Bahkan beberapa pekerjaan itu gak akan meng-hire dari kasta rendah gitu, pasti maunya yang dari kasta tinggi gitu. Kalau zaman dulu orang kasta Brahmana itu kalau disentuh sama orang kasta Sudra itu harus cuci pakai susu. Iya dulu ekstrim banget zaman dulu ya. Sekarang mungkin udah gak se-ekstrim itulah.
gitu. Tapi nggak tahu praktiknya ya. Ya. Cuman ya memang saat ini tuh juga India selain itu juga karena China dulu mungkin juga berapa puluh tahun yang lalu mereka posisinya sama kayak India. Iya. Masyarakatnya begitu banyak sampai mereka bikin aturan satu orang satu keluarga maksimum satu anak, satu pasangan. Iya. Tapi sekarang kan udah mulai lebih maju berkembang. nih. Income-nya juga udah mulai besar pekerjanya. Jadi mungkin pabrik-pabrik yang dulu dari luar negeri ke Cina, Udah gak semenggiurkan itu. ya karena kan pekerjaannya juga udah makmur ya, udah lebih Betul. mahal dan lain-lain. Jadi Betul. sekarang ini India ini mulai dilirik nih. Betul. Karena posisinya pekerjaannya masih murah dan orangnya banyak. Betul. Nah, jadi kayak Apple katanya Iya. udah mulai pindahin Memindahkan. bagian gitu ya. Betul. Bahkan katanya Apple itu udah menargetkan akan memindahkan hampir seluruh pabriknya itu ke India. Dikatakan India pun udah mulai bersaing secara chip semiconductor. Cuma tetap tidak bisa menyaingi Taiwan yang maksudnya jauh di depan gitu. Jadi cuman India itu udah mulai bersaing lah. Oke. Nah, dengan adanya yang kasus seperti itu, pasti ada transfer teknologi. Kita bisa lihat kasusnya seperti di China. Semua perusahaan produsen mobil bikin di China. Ya, karena Tesla lu bikin di sono akhirnya di China. ada transfer teknologi. China sendiri bisa bikin mobil versi dia. Betul. Sekarang kan banyak banget merek China itu semuanya bikin mobil elektrik, mobil-mobil dengan teknologi yang bagus gitu loh, yang kita nggak menyangka lah gitu. Karena bagaimanapun juga transfer teknologinya nggak bisa dihindari. Mau se-secret apapun, tetap pastilah orang yang biasa bikin. Contoh nih, orang ngerakit ini. Lama-lama dia kan ngerti. Dia di luar dia ngerakit mah bisa-bisa aja gitu kan. Nggak bakal bisa juga gitu. Ya, jadi kondisi India nih ya satu sisi akan sangat potensi. Betul. Tapi rakyat bawahnya juga memang masih banyak Ya, banget loh. Karena memang penduduknya 1,4 miliar lebih. Iya. Bayangin Indonesia aja 2,270 Iya. juta. Berarti kurang lebih berapa kali lipat tuh? 5 kali lipat. 4 sampai 5 kali lipat Iya. gitu loh. Jadi memang gede banget gitu. Ya gila sih. Marketnya besar sih. Iya. Nah, ada lagi nggak tambahan buat India? Kayaknya itu dulu. Itu dulu ya. Oke. Nah, teman kalian gimana guys? Jadi India nih potensinya masih sangat-sangat besar atau kelihatannya susah nih karena tingkat penduduknya pendidikannya mungkin sebagian ada yang masih sangat-sangat rendah. Nah, coba share pendapat kalian di kolom komen, jangan lupa di subscribe dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.